Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang identifikasi anion. Anion terdapat 3 golongan, yaitu sulfida, klorida, dan nitrat. Sulfida terdapat SO42-, ion sulfat, CO32-, ion karbonat, PO43-, ion fosfat, CrO42-, ion kromat, C2O42-, ion oksalat, SO32-, ion sulfit. Klorida terdapat Cl- klorida, Br- bromida, imin, ionida, SCl-, tiosianat, S2-, ion sulfida. Nitrat terdapat NO3- nitrat, NO2- nitrit, ClO3-, ion klorat, dan C2H3O2 asetat. Nah, di sini pertama kita ingin mendeteksi anion asam yang mudah menguap. Di sini terdapat bagan-bagan seperti ini. Selanjutnya, kita akan uji menggunakan tabung reaksi. Di sini terdapat sampel, yaitu CO32- itu ion karbonat, SO32- ion sulfida, S2- ion sulfit, dan C2H3O2- itu asetat. Sampel ini kita akan reaksikan menggunakan H2SO4, asam sulfat, dan menghasilkan 4 gas, yang dimana terdapat CH3COH itu asam asetat yang berbau seperti cuka, H2S itu hidrogen sulfida yang berbau seperti telur busuk, SO2 sulfur dioksida berbau seperti belerang, dan yang terakhir CO2 karbon dioksida tidak terdapat bau. Selanjutnya di sini ada mekanisme reaksi anion asam yang mudah menguap. Mekanismenya seperti ini, teman-teman bisa dilihat dan dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu deteksi anion pengoksidasi. Di dalam anion pengoksidasi ada 4 anion. Yang pertama yaitu anion kromat, anion nitrit, anion klorat, dan anion nitrat. Yang pertama yang akan kita deteksi yaitu CrO42- atau anion kromat direaksikan dengan HCl menghasilkan larutan dikromat berwarna kuning. Pada step kedua, larutan dikromat ditambahkan dengan Ki menghasilkan larutan iodida berwarna kuning. Untuk selanjutnya kita akan deteksi anion NO2- atau nitrit ditambahkan dengan HCl menghasilkan gas nitrogen monoksida. Pada step ketiga, nitrogen monoksida ditambahkan dengan Ki menghasilkan larutan iodida berwarna coklat kemerahan. Selanjutnya kita akan deteksi anion ClO3- atau klorat ditambahkan dengan HCl menghasilkan gas klorin. Pada step ketiga, gas klorin ditambahkan dengan Ki menghasilkan larutan iodida berwarna coklat kemerahan. Nah, deteksi anion yang terakhir yaitu NO3- atau nitrat ditambahkan dengan HCl menghasilkan gas nitrogen dioksida. Gas nitrogen dioksida pada step ketiga ditambahkan dengan I2 aqueous atau larutan iodida berwarna coklat kemerahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana 4 anion pengoksidasi tadi bereaksi. Yang pertama ada kromat, nitrat, klorat, dan nitrit direaksikan dengan HCl menghasilkan larutan dikromat dan menghasilkan gas nitrogen dioksida, gas klorin, dan gas nitrogen monoksida. Larutan dikromat ditambahkan dengan kalium iodida menghasilkan larutan iodida berwarna kuning. Sedangkan untuk gas nitrogen dioksida, gas klorin, dan gas nitrogen monoksida ditambahin kalium iodida menghasilkan larutan iodida berwarna coklat. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi anion pengoksidasi. Pada step pertama, anion CrO42- atau klorat ditambahkan dengan asam klorida menghasilkan 2Cr3+ aqueous ditambah 3Cl2 gas ditambah 8H2O liquid. Pada
reaktan CrO4 2- memiliki nomor biloks plus 8, sedangkan untuk di produk memiliki nomor biloks 3+, mengalami penurunan bilangan oksidasi, yaitu dia menghasilkan reduksi atau sebagai agen pengoksidasi. Sedangkan untuk NaCl- dia memiliki nomor biloks -1, dan untuk di produk memiliki nomor biloks 0, mengalami kenaikan atau oksidasi dan sebagai agen reduksi. Selanjutnya step kedua, CrO4 2- ditambahkan dengan Ki menghasilkan 2Cr3+ ditambah 3I2 aqueous ditambah 8H2O liquid. Pada reaktan 2CrO4 2- memiliki bilangan oksidasi plus 6, dan untuk di reaktan memiliki bilangan oksidasi plus 3, mengalami penurunan bilangan oksidasi atau disebut dengan reduksi dan sebagai agen pengoksidasi. Selanjutnya pada step ketiga, anion NO2 atau nitrit ditambahkan dengan Ki menghasilkan NO gas ditambah I2 aqueous ditambah H2O liquid. Dan untuk bilangan oksidasi 2NO gas memiliki bilangan oksidasi plus 2, dan sedangkan di produk memiliki bilangan oksidasi plus 1 atau mengalami penurunan bilangan oksidasi. Dia disebut juga dengan reduksi atau agen pengoksidasi. Baik, selanjutnya adalah deteksi anion pereduksi. Pada deteksi anion pereduksi terdapat 3 anion, yaitu iodin, bromin, dan juga sulfida. Berikut adalah bagian pada deteksi anion pereduksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana anion pereduksi itu bereaksi. Yang pertama, pada larutan campuran yang isinya itu ada iodin, bromin, dan juga sulfida, dicampurkan H2SO4 sehingga menghasilkan larutan I2 dan juga Br2 berwarna coklat kemerahan, dan juga menghasilkan gas H2S. Pada larutan yang bercampur I2 dan juga Br2 ditambahkan KMnO4 atau kalium permanganat sehingga menghasilkan larutan berwarna kuning yang berupa iodin dan juga bromin. Sedangkan pada gas H2S ditambahkan kalium permanganat atau KMnO4 sehingga menghasilkan endapan sulfida berwarna putih. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi anion pereduksi. Pada step 1, pada ion iodida, di sini ion iodida dengan fasa aqueous ditambahkan H2SO4 atau asam sulfat berupa aqueous sehingga menghasilkan iodium berupa aqueous dan juga sulfur dioksida berupa aqueous dan juga air dengan fasa liquid. Pada di sini ion iodida memiliki bilangan oksidasi -1. Sedangkan pada hasilnya atau pada iodium memiliki memiliki bilangan oksidasi yaitu 0. Sehingga pada ion iodida ini mengalami kenaikan pada bilangan oksidasi sehingga ion iodida ini mengalami oksidasi atau ion iodida ini sebagai pereduksi. Sedangkan pada sedangkan pada sulfida, pada H2SO4 atau asam sulfat memiliki bilangan oksidasi yaitu plus 6. Sedangkan pada hasilnya memiliki sulfida memiliki bilangan oksidasi plus 4. Sehingga pada sulfida ini mengalami penurunan angka bilangan oksidasi. Sehingga pada sulfida ia mengalami reduksi atau sulfida ini sebagai pengoksidasi. Begitu juga pada ion bromin. Di sini pada ion bromin pada reaktan ia memiliki bilangan oksidasi -1, sedangkan pada produk ia memiliki bilangan oksidasi 0, sehingga ia juga mengalami oksidasi atau ia sebagai pereduksi. Selanjutnya yaitu sulfida atau ion sulfida atau S2-. Pada reaktan, sulfida memiliki bilangan oksidasi -2, sedangkan pada produk sulfida memiliki bilangan oksidasi plus 2. Sehingga pada ion sulfida ini ia mengalami oksidasi atau dia sebagai pereduksi. Pada step 2 yaitu pada ion iodida,
Di sini ia memiliki pada reaktan memiliki bilangan oksidasi -1, sedangkan pada produk ia memiliki bilangan oksidasi 0. Di sini juga ia berarti mengartikan bahwa ion iodida ini mengalami oksidasi atau ion iodida sebagai pereduksi. Selanjutnya pada ion bromin pada reaktannya memiliki bilangan oksidasi -1, sedangkan pada produk ia memiliki bilangan oksidasi 0. Karena ada kenaikan bilangan oksidasi, maka ion bromin ini mengalami oksidasi atau ion bromin ini sebagai pereduksi. Yang terakhir, step 3, pada ion sulfida pada reaktan ia memiliki bilangan oksidasi -2, sedangkan pada produk ion sulfida memiliki bilangan oksidasi 0. Pada hal ini berarti ion sulfida mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yang artinya ia mengalami oksidasi atau ion sulfida ini sebagai pereduksi. Nah, dari semua mekanisme pada reaksi anion pereduksi sudah terbukti bahwa ion iodida, bromin, dan juga sulfida merupakan anion pereduksi. Baik, sekian pemaparan materi mengenai identifikasi anion. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.